Nama saya Ahmad Topan ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sering ikut webinar saya bosan kali ya dengan suara saya, dengan muka saya. Tapi untuk teman-teman yang baru kenal, nama saya Ahmad Topan, selaku Technical Specialist di Autodesk Division PT Senek Metrodata Indonesia. Nanti kalau ada pertanyaan apapun terkait AutoCAD ya, AutoCAD apapun, bahkan Autodesk ya, semua Autodesk. Jadi Senek Metrodata itu satu-satunya distributor untuk produk AutoCAD ya. Jadi untuk penjualan AutoCAD berarti ke Senek Metrodata Indonesia. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke autodesk.support@metrodata.co.id. Oke. Nah, sedikit terkait info licensing ya. Ini sampai saat ini masih saja banyak yang error terkait serial number ya. Jadi aktivasinya masih menggunakan serial number. Jadi yang terbaru saat ini sudah tidak lagi menggunakan serial number ya, Bapak Ibu sekalian. Mulai tahun 2020, sebenarnya 2019 sudah dimulai, tapi 7 Mei 2020 ini total semuanya licensing menggunakan email ID. Jadi tidak lagi menggunakan serial number. Ketika memasukkan serial number justru malah invalid dan error. Ya, sekali lagi, untuk licensing yang terbaru Autodesk saat ini menggunakan email ID dan password. Nah, nanti 7 Mei 2021 ya, 7 Mei 2021 ini semua licensing perpetual yang menggunakan serial number semuanya akan discontinue atau di sini retired ya, nanti akan discontinue 7 Mei 2021. Dan untuk yang network multi-user 7 Agustus 2022 ya, mohon maaf, ada perpanjangan 1 tahun untuk yang multi-user subscription. Ini belum saya salah ketika masih 2021, tapi sebenarnya 7 Agustus 2022. Tapi yang perpetual, yang serial number semuanya akan sudah mulai berubah ke sign in atau ke email ID dan password. Prosesnya seperti ini, jadi ketika open pertama kali AutoCAD-nya, sign in menggunakan email ID dan password, kemudian kita cek di manage lesson, ketika sudah muncul expired date-nya, berarti sudah benar aktivasinya, seperti itu. Hanya sedikit sampai situ untuk terkait licensing. Ini saya selalu infokan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan juga diinfokan ke tim yang lain, keinfokan juga ketika mungkin ada pembelian baru, aktivasinya tidak lagi menggunakan serial number, tapi menggunakan email ID dan password. Oke. Nah, ini render fotorealistik ya, jadi ketika kita merender, apa sih fungsinya render? Jadi setelah kita membuat desain di AutoCAD, atau mungkin software, banyak software ya, 3D modeling, jadi kita ingin lihat hasilnya secara realistik, secara real seperti apa, dengan kita memberikan pencahayaan, dengan kita memberikan pewarnaan pada objek-objek yang ada di 3D model yang kita punya. Sehingga nanti sebenarnya model atau prototyping ya, atau 3D model asli sebenarnya, kalau di AutoCAD itu 1:1, jadi real untuk penggambarannya, jadi memang benar-benar real, tapi memang modelnya adalah masih modeling, belum aslinya. Tapi dengan adanya bantuan render, jadi kita seolah-olah apa yang sudah kita buat sudah ada di nyata atau di kenyataannya yang real ya. Padahal itu masih berupa desain. Nah, dengan adanya ini kita bisa memberitahukan atau menginformasikan mungkin ke owner atau mungkin ke pembeli atau ke yang lain, nanti hasilnya seperti ini loh ketika nanti di kenyataannya ya, nyata ya. Nah, render sendiri baik itu produk ya, mungkin furniturnya atau mungkin produk yang lain, atau mungkin mobil, motor, atau mungkin di sini mungkin kebanyakan yang ikut webinar saya kebetulan kebanyakan adalah interior design. Ya, jadi saya sedikit nanti share terkait interior design ya. Jadi ketika di-share ke customer atau ke owner atau ke yang lain jadi tertarik. Di bahkan saat ini sistem penjualan saat ini kadang belum produknya, kalau dulu kan produk itu dibuat dulu, ada contohnya, kita buat dulu contohnya dan jadi prototype, kemudian kita kasih lihat kepada customer atau owner ya. Nah, itu mungkin ada biaya, tapi ketika dengan desain model, kita cukup desain, kita jadikan, kita render, dan ketika ada perubahan warna atau mungkin yang lain, kita cukup ubah render kita. Jadi ketika mungkin tidak sesuai, itu pun masih desain, jadi tidak terlalu memakan biaya banyak seperti itu.
Nah, ini contoh-contoh render ya yang kita gunakan dengan AutoCAD. Sebenarnya nanti render sendiri tergantung dari siapa yang merender juga sih. Jadi ketika saya yang merender atau mungkin orang lain yang merender pasti akan berbeda karena nih di sini semacam art ya, seni ya. Jadi mandi pencahayaan sendiri pun kita bisa keredupan, warna, masih banyak lagi. Biasanya ini orang-orang yang apa ya? Intinya setiap orang nanti berbeda ya ketika merender ya. Karena setiap tangan berbeda seperti kita membuat lukisan sebuah gambar. Jadi tergantung dari siapa yang merender. Seperti itu. Oke. Ini tips render untuk AutoCAD 2021 mungkin nggak banyak ya Pak, kalau sebenarnya ada banyak ya. Nanti saya dari yang basic dulu ya Pak. Jadi benar-benar Bapak Ibu sekalian nanti bisa langsung coba di rumah atau nanti ketika memang belum punya softwarenya bisa email ke kami, nanti kita kirim link untuk download ya. Mungkin kalau di Autodesk linknya mungkin link kemana segala macam harus mengisi ID atau ribet mungkin, dan kadang downloadnya adalah download yang file yang masih besar, misalnya AutoCAD itu sekitar 5 GB di download semua. Nanti bisa email ke kami, nanti kita akan kirim trialnya 30 hari ya. Itu link yang belum terekstrak, jadi lebih kecil dari file aslinya. Jadi paling setengahnya sekitar 1, sekian GB lah, di bawah 2 GB untuk AutoCAD ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung trial di rumah. Nah, ini kan kita akan coba record ya untuk hari ini. Ketika memang hasilnya bagus recordnya, nanti kita akan upload ya di YouTube atau mungkin nanti kita share ke Bapak Ibu sekalian yang ikut hari ini. Jadi yang ikut hari ini yang akan kita share terkait webinar hari ini juga, dan materinya juga nanti kita akan share. Oke, itu. Dan hari ini kita akan ada 3 orang ya penanya terpilih. Mas Eko nanti bantu ya Mas Eko untuk 3 penanya terpilih untuk mendapatkan e-voucher sebesar Rp100.000 masing-masing ya, masing-masing terpilih. Oke. Nah, ini nanti dari pertama adalah setup workspace, yang kedua adalah setup koordinat sistem, setup layer, terus view part to review untuk mempermudah pembuatan render, dan kemudian ada setup visual style ke realistik, terus nanti assign material atau mungkin pewarnaan di dinding atau di objek tertentu, terus kemudian custom material, terus assign lighting, dan nanti kita render ada 2 cara, render melalui lokal PC dan juga bisa menggunakan cloud-nya Autodesk. Seperti itu, kita langsung aja. Oke ya, ini setup workspace. Kita langsung, jadi nggak lama mungkin sebentar ya untuk terkait render. Oke, sebelum saya demokan, kita bisa lihat. Oke, langsung ke AutoCAD-nya saja. Yang pertama adalah setup workspace ya. Ini kebetulan sedikit sudah saya. Ini modelnya nggak saya full ya Pak, jadi biar mudah untuk kita share proses pembelajaran lighting-nya, proses webinar. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah workspace di sini Pak. Jadi kadang banyak yang tertipu bukan tertipu ya, tapi banyak yang belum tahu ketika secara default itu Autodesk ada di defaultnya adalah drafting and annotation. Nah, ketika nyari visualization-nya nggak muncul, Pak. Jadi harus kita setup dulu ke 3D modeling. Ya, ini benar-benar basic buat Bapak Ibu sekalian karena yang ikut hari ini dari semua ya, semua kalangan ya, ada yang dari perusahaan, ada yang dari mahasiswa, ada juga yang pengajar dan yang lainnya, banyak sekali. Nah, saat ini saya share dari awal bagaimana kita akan melakukan rendering. Jadi sekali lagi pastikan workspace di sini. Kalau memang tidak muncul bisa, nah, ini bisa ke atas. Nah, saya perkecil. Saya perkecil biar kelihatan. Ini saya nggak bisa. Saya tertutup ini ya.
biar ke atas. Jadi menunya tertutup oleh Optimize for video. Jadi menunya tertutup oleh, kelihatan oleh Zoom ya, menu di Zoom. Ini saya ketutupan. Jadi kalau di sini belum muncul workspace, ini bisa gunakan checklist ya workspace-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk nanti melihat ada menu visualization di sini. Jadi menu ini yang nanti kita akan gunakan untuk render ya di AutoCAD. Pertama AutoCAD 3D ya Pak, AutoCAD toolset. Kalau AutoCAD LT tidak bisa untuk render. Sekali lagi untuk AutoCAD LT tidak bisa untuk render karena memang AutoCAD LT hanya 2 dimensi atau limited teknologi ya. Nah, workspace juga nanti bisa ada muncul juga di bawah seperti ini ya. Pastikan 3D modeling ya. Sekali lagi setup workspace. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian pilih secara default drafting and annotation, otomatis nggak muncul di sini menu visualization atau menu untuk render. Sekali lagi setup dulu ke 3D modeling. Oke, ini saya perbesar lagi. Menurut saya tertutup oleh Zoom. Oke. Setelah workspace, nah kita nanti akan lebih banyak menggunakan menu visualization di sini ya. Jadi ada banyak di sini. Oke, selanjutnya adalah setup coordinate system. Jadi UCS-nya nanti membantu kita untuk memberikan insert yang lain ya, jaraknya mungkin lampu segala macam, kita bisa gunakan UCS ya. Ini kita ini lampu sebentar. Saya perlihatkan, kita gunakan properties. Kita aktifkan properties. Oke. Ini lampunya saya nyalakan biar terang ya di sini. Kelihatan terang. Kita bisa geser. Bisa kita geser kembali. Kita akan gunakan UCS. UCS ada di sini ya Pak. Nanti kalau bisa, kalau Bapak bisa lihat nanti bisa di show UCS. Ya. Seperti ini XYZ. Atau Bapak nanti bisa tentukan UCS yang Bapak inginkan ya. Misalnya kita klik aja UCS. UCS. User Coordinate System. Klik, nanti bisa pilih di sini. Saya klik shift dan klik kanan, saya pilih endpoint, nanti saya mungkin mau ditempel di sini ya, dan XYZ-nya di mana. Misal di sini kita gunakan auto mode agar dia selalu lurus. Misal X-nya di sini, karena kita mengikuti bangunannya menghadap ke atas ya, Z-nya berarti kita jadikan ke atas, atau X-nya seperti ini. Ya. Terus kemudian Y-nya kita arahkan ke sana. Seperti ini. Jadi nanti tujuannya adalah ketika kita lihat lampu di sini, kita lihat di properties, nanti kita bisa ukur jaraknya dari XYZ yang kita gunakan. Jadi untuk mempermudah, misal di sini ya, posisi X-nya 39 dari sini ya Pak. Nah, jadi misalnya kita akan geser, mungkin Z-nya kurang tinggi, jadi kita jadikan 1 misalnya, minus. Oh ini kebalik ya, nanti kita coba gun UCS lagi. UCS. Kita tempel di sini ya. Shift klik kanan, saya gunakan endpoint. X-nya di sini, terus Y-nya saya ke arah di sini. Kita klik di sini. Nah, Z-nya berubah ya. Ya, ini 11. Kita mungkin mau ganti jadi 10 misalkan. Jadi nanti untuk mempermudah mengetahui jarak di sini ya, kita senternya dari UCS yang kita buat. Jadi untuk editing lah, ketinggian dan yang lainnya. Terus kalau mau dihilangkan ikonnya kita cukup klik di sini.
kita hide UCS icon. Ya. Untuk mempermudah kita, nanti di sini banyak lampu ya. Kalau nanti di rendering nanti akan otomatis banyak pencahayaan yang kita butuhkan. Oke, seperti itu. Jadi nanti bisa di setup UCS-nya, coordinate system. Ya, setelah workspace sekali lagi, kemudian edit coordinate system, kemudian adalah setup layer. Nah, layer ini untuk mempermudah. Di sini layer, ini ada saya turunkan karena memang tidak terlihat. Nah, kemudian adalah setup layer. Jadi di sini kebetulan saya ada 3 ya, ada dinding, terus kemudian ada lantai, pintu dan jendela, kemudian adalah lantai. Tujuannya adalah saya bagi-bagi ketika assign material. Jadi ketika assign material ini akan lebih mudah dibandingkan nanti kita pilih satu persatu. Jadi kita grouping dulu atau kita grouping biar lebih mudah nanti dalam selection ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya gunakan layer. Jadi layer ini, setup layer ini nanti kita mempermudah ketika nanti ada perubahan material yang akan di-assign ke dinding misalnya, nanti ada perubahan atau mungkin ke objek tertentu. Jadi kita buat layer. Ya, setelah setup layer kita ke viewport to review. Jadi lebih mudah ketika nanti ya ketika di sini visualization kita ada viewport, bisa 2 horizontal atau vertikal ya untuk membuat render. Jadi mungkin di sini kita bisa melihat realnya, terus di sini kita untuk setupnya, misalnya kita buat 2D kan. Nah, terus kita mau tambahkan lampu misalnya di sini, kita geser lampunya. Jadi kita terus kita nyalakan misalnya. Nah, jadi kita bisa lihat secara real di sebelah kanan dan kita bisa setup di sebelah kiri. Jadi viewport ini akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk mempermudah dalam setup untuk visualization atau renderingnya. Ya, jadi ke tips keempat yaitu Bapak Ibu sekalian setup viewport to review untuk melihat hasil dari review. Nah, ini misalnya di sini ya. Nah, kita lihat di sini. Kita klik di sini mungkin kita akan setting pencahayaannya mungkin akan jadi ini 1500, kita jadikan misal 750 setengahnya ya. Cahayanya jadi lebih redup. Ini terlalu banyak. Oke. Nah, lebih redup jadi kelihatan di sini. Ya. Kita bisa lihat view-nya tanpa harus kita bolak-balik atau kita zoom rotate atau yang lain. Jadi di sini cukup kita lihat aslinya dan di sebelah kiri kita bisa setup sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita di sebelah kanan bisa langsung lihat hasil pencahayaannya ya sebelum kita render. Ya. Jadi kita gunakan viewport. Bisa menggunakan ini atau langsung klik viewport ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya adalah setup visual style realistic. Nah, ini jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian, ketika render, ini kita pilih ke realistik ya. Jangan nanti pilih yang lain, kalau yang lain nanti nggak muncul realistiknya. Jadi, suggest-nya adalah gunakan visual style-nya adalah realistik, karena kita akan render sesuai dengan realistik. Agar hasil render kita sesuai dengan kenyataannya ya atau real di lapangan. Oke. Mohon maaf, jadi WFH jadi mungkin ada suara yang lain ya. Oke, selanjutnya adalah assign material to object. Nah, ini kemudian setelah tadi kita pilih ya. Nah, ini kita bisa viewportnya kita jadikan satu single viewport. Nah, di sini tadi untuk assign material kita perlu ke
Misal kita dinding dulu lah. Ke menu visual, kita ke material browser ya, Bapak sekalian. Kita lihat di sini. Oke, ini saya pindah ke atas. Oke, material browser ini sudah ada di AutoCAD ya, tinggal kita pilih. Sebenarnya sudah banyak materialnya. Di sini ada keramik, ada konkrit, ada model fabrication yang lain ya, banyak ya. Terus ada flooring, ya, ada karpet, ada batu ya, stone, ada kayu, ada kaca, dan banyak sekali material yang bisa kita gunakan untuk proses render ya. Misal di sini ada keramik ya, jadi di lantai kita menggunakan keramik misalnya ya. Nah, keramik kita cukup ambil materialnya, kita cukup taruh. Nah, atau mungkin kita akan ganti dengan material yang lain, misal di sini. Nah, ini akan langsung berubah materialnya. Ini nggak kelihatan keramiknya, misalnya yang warna gelap, atau ini 6 kali rai keramik. Nah, jadi materialnya kita bisa gunakan, tinggal kita klik pada materialnya, kita drag atau kita tahan, kita drop pada material yang kita inginkan. Nah, ini kalau satu persatu ya, kalau cuma objeknya banyak satu persatu kan repot nih Pak ya. Jadi tipsnya adalah tadi dengan cara kita membagi beberapa layer, kita misal di home dan kita akan aktifkan wall ya. Kita berarti kita hide untuk floor dan dinding. Jadi otomatis dindingnya sudah semua terpilih baik ada, tinggal kita select semuanya dindingnya ya. Terus kemudian kita pilih dinding ya. Warna cat mungkin kita cari wall paint. Oke, atau mungkin nanti mau dengan warna kayu atau yang lain juga bisa ya. Paint mungkin secara umum aja ya Pak, kita cari warna putih ya, white gloss. Kita tinggal klik kanan dari sini, jadi materialnya klik kanan, kita assign to selection yang kita pilih. Nah, kalau tadi kan satu persatu ya per objek, karena di sini dinding kadang ada potongan-potongan dan mungkin kita butuh waktu banyak. Jadi kita cukup pilih, klik karena kita sudah grouping. Nah, kita misal pilih yang ini. Nah, ini akan berubah. Klik kanan di bagian di material browser, kemudian assign to selection. Jadi kita pilih dulu dindingnya, kemudian kita pilih klik kanan dan assign to selection. Ini sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Tipsnya adalah kita grouping by layer ya. Nah, kita terus tampilkan lagi pintu, jendela dan floor-nya juga. Ini akan mudah. Atau mungkin nanti ada roof ya, atapnya. Itu juga nanti bisa kita lakukan. Ya, oke. Ini material browsernya kita tutup. Jadi nanti sesuai custom ya, material itu sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian aja ya untuk materialnya, untuk assign ke materialnya. Oke, itu setelah assign material to object, kemudian custom material. Nah, ini pasti banyak pertanyaan. Kalau kita di situ kita cari materialnya kok nggak ada gitu kan, mungkin ada beberapa material yang memang belum disediakan oleh Autodesk atau AutoCAD ya. Kita bisa custom Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, ini kita bisa custom materialnya. Pun sangat mudah ya Bapak Ibu sekalian. Caranya mudah, jadi Bapak Ibu sekalian ketika klik material browser ya, tadi di visualization, kemudian klik material browser, kemudian kita akan tambahkan jenis material lain ya. Jenis material lain ini Autodesk, di sini mungkin bisa kita tambahkan folder ya, create new library, atau mungkin langsung bisa klik di sini new, ini langsung klik ya new material ya. Ini di material editor. Saya ulang lagi di sini ya. Kalau klik
browser dan ada tanda plus di sini, kita klik dia akan new material atau klik di sini sama saja ya, new material. Mohon maaf. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini ya, misal materialnya, misal ini webinar, materialnya kita gunakan tes saja ya Pak, warnanya warna tes, nanti colornya kita bisa pilih warna colornya apa, mungkin biru lah ya, kita gunakan, berarti kita di sini adalah biru. Juga kita bisa custom menggunakan tidak hanya color, tapi dengan image atau foto yang kita nanti masukkan ke sini ya. Ya, ini color. Jadi kalau mau warnanya secara default, terus kemudian ya, information-nya biru. Ini cara warna biasa ya Pak. Nah, tinggal klik OK, terus kita wall pen, sudah selesai. Oke, dan ini scan-nya kita mungkin model spare atau mungkin model yang lain ya, model environment. Nah, nanti muncul di sini ya Pak, dokumen material all muncul di sini. Jadi kalau kita misal ya, kita akan taruh ini warna biru yang kita masukkan ya. Mungkin kita mau tambahkan yang lain. Nah, kalau mau tambahkan mungkin di tipe yang lain di sini. Ya. Terus kemudian juga bisa kita tambahkan sebenarnya dengan foto. Sebentar, ini saya klik. New generic material. Ya. Nah, ini bisa kita tambahkan mungkin nanti ada warna lain ya, keramik, tapi dengan model yang lain. Terus kemudian kita bisa send image. Jadi mungkin kita bisa ambil salah satu foto ya yang kita punya. Jadi nanti disesuaikan dengan ukurannya. Jadi nanti akan mengikuti. Kita bisa view-nya. Nah, ada beberapa tipe mungkin kayu yang kita inginkan ya. Kita masukkan, open. Terus kemudian ini jadi saya ganti ya kayu karena tadi keramik sebenarnya bisa. Misal tipe kayu. Terus nanti kita reflection dan segala macam kita setup ya untuk materialnya. Terus informasinya seperti apa kita lengkapi. Ya, kita close. Nah, di sini muncul kayu, tinggal kita drag and drop atau nanti kita klik kanan dan assign. Jadi seperti itu sangat mudah ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ketika punya material yang lain atau tipe material, render ini tidak cukup hanya pencahayaan dan cat warna ya, tapi juga dengan material yang kita assign ke setiap objek ini akan sangat mempengaruhi bagus atau tidaknya hasil render tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah sebenarnya nanti mungkin tips berikutnya lebih advance bagaimana kita menampilkan pohon di belakang atau mungkin cloud langit-langit ya, terus nanti kita menambahkan orang, nanti tidak di sini karena memang waktunya pasti tidak cukup ya, karena memang ada trik. Simpelnya adalah kita assign materialnya, ya mungkin bentuk orang atau mungkin bentuk pohon, nanti kita masukkan ke sini, jadi ketika render, seolah-olah di situ ada orang yang sedang berjalan atau mungkin pohon yang ada di area tersebut. Terus kemudian adalah assign lighting, jadi setelah tadi material, berarti kita berikan pencahayaannya ya, seperti ini contohnya ya. Nah, pencahayaan di sini ada beberapa tipe ya. Ada tipe point, ada spot, ada distance atau web. Jadi nanti menyebar keseluruhan. Distance itu nanti modelnya kayak semacam cahaya bulan ya. Spot kayak cahaya center yang seperti ini dan model webnya point atau web seperti ini.
Jadi langsung menyebar bulat atas bawah kanan kiri. Kalau spot itu kayak center, nanti bisa dicoba sendiri. Jadi tinggal kita pilih ya model yang kita inginkan. Misal spot kita taruh di sini. Ya, klik. Nah, arahnya kemana? Oke. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Nah, makanya tadi dengan adanya viewport ini akan mempermudah kita ya. Kita lihat. Nah, jadi kita bisa lihat, misal ini model spot, dan kemudian model yang poin, ini poin seperti ini di sini, kita bisa taruh. Kita bisa exit. Kita bisa. Oke, nah kita bisa tarik, dan nanti kita juga bisa atur ya ketinggian segala macam mengikuti UCS yang sudah kita buat. Oke, nah ini seperti ini. Ini contoh ya, ini hanya sebatas contoh. Jadi kalau kita detail nanti mungkin akan makan banyak waktu, ya. Nanti tinggal kita sesuaikan XYZ-nya, dan poinnya ada di pengaturan di awal ya, UCS. Nanti gunanya UCS itu untuk pengaturan tinggi rendahnya cahaya yang akan kita masukkan ke dalam objek. Kemudian juga kita bisa setup, sebenarnya kita bisa setup ya di sun status, yaitu kondisi misal siang di daerah Jakarta. Tapi memang kita harus send koordinatnya ya. Jadi kita send koordinatnya. Nanti bisa gunakan set location, tapi memang online ya. Ini kita set location, bisa from map atau file. Jadi nanti benar-benar render sesuai dengan kondisi atau daerah tersebut, misalnya di Jakarta atau yang lainnya. Caranya mudah, harus online ya. Jadi kita tentukan koordinatnya, misal di daerah Jakarta. Kita atau mungkin yang lain ya. Terus kita pilih misal Jakarta Pusat. Kita drop, terus ini unitnya kita Batavia aja, UTM minus 48 ya. Kita next. Nah, nanti kita taruh di sini. Nah, poinnya nanti jadi cahayanya nanti mengikuti dari location yang kita tentukan, dan nanti kita bisa lihat hasil plotnya. Ini saya tidak menggunakan itu dulu, sementara gunakan ini. Nanti kalau mau dicoba di rumah silahkan, nanti gunakan sun status. Jadi kalau lebih interior design sih biasanya menggunakan cahaya-cahaya yang memang kita tentukan. Ya, terus untuk lampu ya, lampu sendiri tadi bisa kita atur cahayanya, redup atau terangnya. Jadi kita gunakan properties. Ini kita spotlight sun. Properties. Nah, ini statusnya bisa kita off atau on kan, dan kita propertiesnya misalnya di sini. Ya. Ini bisa kita ganti juga. Jadi tidak perlu kita hapus, kita bisa ganti jadi spotlight menggunakan properties atau web ya. Atau model yang lain ya, atau poin kembali. Dan ini warna ya, warna juga kita bisa rubah warna mungkin menjadi rada kuning ya. Jadi warna cahayanya jadi warna kuning. Nanti ini pun akan mempengaruhi hasil render. Jadi ya, nah, warna yang kita keluarkan dari setiap cahaya pun nanti akan mempengaruhi hasil render ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini bisa warna kuning ya. Colornya bisa kita rubah ya, Bapak Ibu sekalian. Kuning atau warna rada kebiruan, dan kemudian intensitasnya ya, berapa candle, misalnya
1500 kurang terang atau kurang redup, tinggal kita kurangi misal jadi 1000. Jadi nanti pencahayaannya juga akan menurun, jadi nggak terlalu terang ya. Cahayaan paling itu scene lighting. Nah, jadi saya resume sedikit ya. Jadi dari sebelum kita melakukan render, pastikan workspace-nya ada di 3D modeling, terus kemudian jadikan realistik di sini. Terus kemudian atur UCS-nya untuk nanti mengetahui ketinggian dari objek yang kita atau pencahayaan yang kita assign. Jadi kita mudah untuk ketinggiannya seberapa dari lantai atau dari koordinat yang kita buat. Terus kemudian adalah pencahayaan dan kita bisa atur terang tidaknya, terus warna cahayanya sekalipun tidak hanya putih ya, bisa warna kuning atau biru atau yang lain. Dan bahkan kita bisa atur materialnya juga, kita bisa custom materialnya. Nah, ini nanti mempengaruhi juga ya. Nah, setelah selesai ini setelah setup selesai, kita tinggal melakukan render ya. Oke. Setup selesai, kita melakukan render. Jadi render itu sendiri ada dua, kita lakukan di lokal. Nah, semakin banyak setup, otomatis nanti ketika rendernya otomatis akan lebih berat juga, karena memang ada banyak settingan ya Pak, setup ya. Dan biasanya membutuhkan laptop atau PC yang memang speknya sedikit tinggi ya Pak untuk render, karena memang main di cahaya visualisasi. Nah, setelah setup selesai, sebenarnya ada grid kamera tapi tidak saya setup, nanti bisa dicoba grid kamera untuk melihat aja di kondisi tertentu ya, ruangan tertentu, hanya untuk melihat visualisasinya. Dan kita juga bisa atur sendiri di sini zoom-nya. Jadi kita gunakan render by Windows-nya aja, jadi sesuai dengan Windows yang terlihat. Jadi by kamera pun untuk setup nanti kira-kira mana yang akan kita perlihatkan atau kita render. Ya, hanya seperti itu grid kamera ya. Nah, render sendiri ada banyak ukurannya ya Pak. Jadi kita bisa pilih di sini secara default ada 800 x 600 pixel, ada 120 ya. Atau yang lain masih banyak lagi. Bisa klik ini. Nah, kita akan gunakan secara lokal dulu ya, lokal. Ya, kita lokal, kita bisa klik langsung render ini, render to size. Jadi kita pilih dulu ukuran yang kita inginkan ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru kita klik render. Nah, setelah setup selesai. Ini proses, saya nggak setup kompleks karena nanti akan pasti butuh waktu lama, jadi saya hanya sederhana biar cepat hasilnya. Ya, tergantung dari cahaya yang kita buat dan assign materialnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi semakin bagus material yang kita assign dan pencahayaannya juga bagus, pasti hasilnya pun akan bagus juga untuk rendernya. Nah, ini cepat karena memang nggak banyak yang saya setting, nggak banyak yang saya setup ya Pak. Kalau memang banyak, biasanya ada banyak objek yang kita setup. Ini hasilnya. Setelah selesai ini 100%, kita tinggal save Pak. Di save, kita taruh mungkin di dokumen 3D host ya, kita save. Berapa saya yang paling tinggi aja. Oke. Selesai. Jadi semakin kompleks, semakin banyak, otomatis ya semakin bagus ya untuk hasil rendernya, seperti itu. Nah, ini dari cloud, terus kemudian setelah ini lokal, jadi ketika Bapak Ibu sekalian mungkin nggak punya PC yang mumpuni, atau mungkin ketika rendernya pengen serealistik mungkin dan banyak pengaturan, ternyata mungkin PC-nya nggak kuat, nanti bisa dilakukan render di cloud. Jadi ada di sini render in cloud. Jadi kita bisa render di cloud-nya Autodesk. Ya, jadi setup yang sudah kita buat ini, kita cukup render in cloud. Dan ini akan semua datanya diminta save dulu ya. Berarti saya save dulu, saya save. Ya, saya save, kemudian render in cloud. Nah, saya current view aja, jadi
start rendering. Jadi di PC tidak terjadi apa-apa, hanya upload semua setup-nya, Pak. Nanti akan ada email dari Autodesk ketika memang sudah selesai, dikirim dan untuk di-download. Jadi kita masih bisa kerja yang lain. Jadi kita bisa render di cloud-nya Autodesk. Nah, ini free untuk subscription ya. Tapi nanti ketika memang kompleks ada namanya point cloud. Jadi ada point cloud yang harus dibayarkan ya 1 poin atau 2 poin. Jadi secara bawaan subscription itu 100 poin free untuk new subscription. Tapi ketika nanti memang sering render dan ternyata kompleks rendernya, itu pasti akan dimintai poin. Jadi, nah tadi ini sederhana tidak dimintai poin cloud ya Pak untuk render. Nah ini ada email masuk, ada setup di render. Nah nanti sebentar, ini render ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa send in di render Autodesk, jadi 3D host, ini sedang proses ya, jadi hanya ada filenya tapi sedang proses, kita tidak bisa lihat nanti hasil-hasil render kita ketika memang sudah selesai bisa kita lihat di akun kita di cloud-nya Autodesk, jadi hanya kita yang punya ini contoh panorama, jadi nanti kita juga bisa render by panorama menggunakan cloud ya Autodesk. Tinggal kita pilih setup-nya seperti apa. Terus juga banyak ya, tidak hanya rumah tapi objek juga kita bisa render seperti itu. Oke. Karena sudah jam 2.48 menit, kita akan ke Q&A ya. Itu yang bisa saya share Bapak Ibu sekalian. Silakan ketika memang ada pertanyaan bisa ditulis di Q&A.